Shalom, damai di hati. Bersyukur kita boleh ada di hari yang baru, hari Sabtu 4 Juli 2026. Untuk semua karena kebaikan Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Paselatan China. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh ada di hari ini. Kami mengawali aktivitas kami dengan belajar firman-Mu. Engkau berkati kiranya kami semua, firman-Mu terus menguatkan kami. Ya, pujilah Engkau, kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman kehidupan. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Dan kamu Tuhan-Tuhan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita saat ini, jauhkanlah ancaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali seseorang merasa lebih tinggi karena jabatan, pendidikan, ekonomi atau posisi status sosial. Maka dalam keluarga, orang tua bisa saja memperlakukan anak-anak dengan kasar atau suami merendahkan istri dan sebaliknya. Di tempat kerja, atasan bisa bersikap sewenang-wenang terhadap karyawan. Hal ini bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah hari ini menegur para tuan agar memperlakukan bawahannya dengan baik, tanpa ancaman. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Pada masa itu perbudakan adalah institusi yang diterima secara luas. Banyak orang hidup dalam posisi sebagai hamba atau budak, dan kehidupan mereka seringkali ditandai dengan kerja keras, minimnya hak, dan selalu mendapat ancaman. Ancaman bukanlah hal yang asing bagi para hamba di seluruh kekaisaran Romawi. Baik secara fisik, dipukul dan dicambuk, maupun melalui makian, hinaan, dan intimidasi. Ancaman untuk menjual mereka dan memisahkan mereka dari keluarga serta diusir dari rumah tuannya menjadi momok yang menakutkan. Mereka sepenuhnya bergantung kepada kehendak tuan mereka. Dalam dunia yang brutal ini, di mana kekuasaan tuan seringkali tidak terbatas, sebuah pesan yang radikal disampaikan, jauhkanlah ancaman. Tidak dijelaskan bagaimana cara hamba menanggapi ancaman, tetapi ia berbicara langsung kepada para tuan agar tidak melakukan kekerasan, tetapi juga menciptakan lingkungan pekerjaan bebas dari ancaman dan rasa takut. Mereka dipanggil untuk memperlakukan hamba dengan rasa hormat, yang merupakan cerminan dari kasih Yesus Kristus, dan melihat hamba sebagai sesama manusia. Ayat 9b menegaskan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Dalam Yesus Kristus tidak ada perbedaan nilai antara Tuhan dan hamba. Tidak ada superioritas berdasarkan jabatan atau status. Semua tunduk pada Tuhan Allah yang sama. Semua adalah ciptaan Tuhan Allah yang setara dan berharga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anggota keluarga yang berada dalam posisi memimpin, baik di rumah, gereja, sekolah, maupun pekerjaan, untuk tidak memperlakukan orang lain secara semena-mena. Pemimpin sejati adalah mereka yang memimpin bukan dengan ancaman,
melainkan dengan kasih yang menjadi teladan dalam keadilan. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas firman di saat ini. Kiranya kami boleh hidup dalam ketaatan kesetiaan. Kami mengasihi sesama kami, tidak memandang status sosial, tapi kami mengasihi semua orang sebagaimana yang Kau teladankan. Ya Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini, agar kami mampu hidup di dalam ketaatan kesetiaan, melakukan segala perintahan. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati manapun kami berada. Kami taruh hidup kami secara pribadi, keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkati kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan oleh Gemim Maranatha Selatan dimanapun kami berada. Baik seluruh jemaat Maranatha, tapi juga semua kami yang dapat menjangkau siaran ini. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah. Jika ada yang bergumul, berbeban berat, Tuhan karuniakan kelegaan. Jika ada yang bersyukur, Engkau kuduskan sukacita iman, jadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati gerejamu di tengah dunia ini. Kami terus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Terima kasih Bapa, kami hendak melanjutkan aktivitas kami bawa doa ini kepadamu demi Kristus yang adalah juru selamat. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.